Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Namun sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terpuji Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami rindu dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti saya sebut tadi, tertulis dalam Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu pemuda, remaja yang membuka Alkitabnya, silakan buka Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita? Pasti. Pasti kita selalu berada di dalam sukacita sebab kita punya Tuhan, Yesus kita sebagai sumber sukacita dalam hidup kita. Amin? Ya, amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, ketika kita mendengar, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, apa yang timbul, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita temukan? Bapak, Ibu, pemuda, dan remaja atau sekolah minggu yang mendengarkan saat ini, atau yang mungkin sedang duduk ngelendot sama bapaknya gitu ya. Apa yang kita buat, kita ambil menjadi pesannya? Apakah kita hanya bicara tentang sebuah mukjizat? Apakah kita lebih terfokus kepada hasilnya? Apakah itu yang menjadi pesan yang begitu kuat sekali di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Silakan, sah-sah saja kita mengambil pesan itu dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tapi Bapak, Ibu, dan pemuda, firman Tuhan ini juga mengajar kepada kita bukan hanya melihat hasil itu, bukan hanya melihat mukjizat itu. Tapi apa? Ada proses. Ada proses yang begitu luar biasa sekali yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan 2 orang buta itu. Apa itu? Firman Tuhan menyebutnya bahwa 2 orang buta itu kekuatannya adalah ketika mereka mendengar Yesus lewat. Mari kita garis bawahi mendengar. Apa yang mau saya katakan dalam situasi itu? Sama seperti dengan tema kita saat ini, bahwa Tuhan mendengar seruan setiap orang yang percaya kepadanya. Mendengar.
itu adalah kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan mujizat, sehingga mereka mendapatkan hasil yang terbaik, itu disembuhkan. Kekuatan mereka adalah selalu mendengar tentang Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Selalu mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan bagaimana Yesus di dalam perjalanan kehidupannya. Itu senjata, itu kekuatan yang pertama sekali. Mereka selalu mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka selalu mendengar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus, memang mendengar itu adalah kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan umat manusia. Kenapa itu? Itu sebabnya Tuhan memberikan kita dua telinga. Bahwa lebih baiklah kita lebih banyak untuk mendengar. Dengar-dengaran dan firman juga timbul. Dari dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ya, samalah dengan saya ketika saya mencoba selalu untuk berkhotbah dari rumah, dari tempat di mana saya tinggal, di mana saya berada. Ya, banyak suara yang saya dengar. Ada yang bilang, Pak Pendeta, kalau boleh adalah background musiknya, adalah lagunya. Jadi suasananya seperti gimana gitu ya. Lalu yang kedua, Pak Pendeta, kalau boleh ciptakanlah suasana tempat ibadah gitu ya. Maka itu tadi salib itu baru saja saya paku biar kelihatan ada suasana di dalam rumah ibadah. Lalu ada juga yang mengatakan, Pak Pendeta, janganlah pakai Bible elektronik, pakailah Alkitab. Makanya saya sekarang juga sudah mencoba untuk selalu memakai Alkitab. Tapi sah-sah saja. Lalu ada juga yang mengatakan, Pak Pendeta, kalau boleh suaranya jangan terlalu kencang, suara backing vokal itu, suara latar belakang itu dipelankanlah. Ya banyaklah. Ada juga dari tempat jauh, dari kampung, dari Siantar, dari BDB juga bilang, Pak Pendeta, tolonglah bla 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 gitu ya. Banyak sekali yang kita dengar. Dan itu juga menjadi pesan bagi kita pada saat ini, bahwa kekuatan kita bertuhan, bahwa kekuatan di dalam iman kita adalah mendengar. Sebab apa? Tuhan pun punya kekuatan yang luar biasa untuk mendengar seruan. Dan itu menjadi kebanggaan dan itu menjadi sukacita bagi kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar. Dan Yesus akan menjawab seperti apa yang dia mau terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu apa kekuatan yang kedua untuk di dalam mujizat, untuk di dalam proses itu? Mereka di samping mendengar, yang kedua mereka mengenal siapa Tuhannya. Apa itu? Apa yang menjadi catatan dalam situasi itu? Ketika mereka mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Artinya apa? Mereka mengenal siapa Tuhannya. Bahwa mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Artinya apa? Mereka mendengar dan mereka mengenal siapa Tuhannya. Bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan mau mengatakan, kenallah Tuhanmu dengan baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan yang selalu menyendengkan telinganya untuk setiap seruanmu. Tuhan yang selalu ada, Immanuel, omnipresent di tengah-tengah kehidupanmu. Dan dia adalah Mesias yang dijanjikan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga kekuatan itu? Kekuatan yang ketiga adalah kasihanilah kami. Holong mauhurmu benami. Kasihanilah kami Tuhan. Artinya apa? Mereka memahami bahwa Tuhan Yesus punya kekuatan belas kasihan. Dan belas kasihan itu
Dan belas kasihan itu, sekali lagi belas kasihan itu, belas kasih itu lebih tepatnya dimiliki oleh Bapamu di sorga, dimiliki oleh Yesusmu. Belas kasih itu juga yang menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan itu dinyatakan di Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Dia datang ke dunia, dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, agar orang yang berdosa tidak mati binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga itu menyatakan mereka mengenal bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dan saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menghantar kita lebih jauh lagi. Dengan apa? Ternyata permintaan kita, kerinduan kita, pengharapan kita memang sering sekali mendapatkan tantangan, sering sekali mendapatkan cobaan, sering sekali mendapatkan ujian, sering sekali mendapat portal-portal yang membatasi kita untuk berseru, untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang merintangi kita. Banyak sekali hal-hal yang melarang kita. Mungkin suasana ini juga bisa membuat kita terhalang, sebab dikatakan tidak boleh beribadah di gereja, di rumah ibadah. Mungkin itu menjadi beban bagi kita. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mau menyapa kita bahwa tantangan itu, sekali lagi, bahwa tantangan itu, bahwa pergumulan itu, bahwa portal-portal itu, bahkan batu-batu kerikil yang tajam itu bukan alasan untukmu untuk berhenti berseru kepada Tuhan, untuk berhenti datang kepada Tuhan, untuk berhenti dengar akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Lihatlah suasana itu, orang banyak itu menegur mereka. Sampai 2 kali kalimat itu dinyatakan. Tapi semakin mereka dilarang, semakin mereka dihempang, semakin keraslah mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, pemuda, pahamilah, tantangan itu bukan alasan bagi kita untuk mundur. Persoalan itu bukan alasan bagi kita untuk lari dan tidak mau maju. Tapi tantangan, tapi portal-portal itu, tapi ujian itu justru menjadi kekuatan tempat berpijak kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Kebenaran firman Tuhan menyatakan, meski banyak orang menegurnya, meski banyak orang mencoba menghempangnya, tapi mereka tidak mau. Dalam hati mereka mau menyatakan bahwa apapun kalian bilang, AHP nimu, AHP ya tahun halak, kalau aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau aku mau datang kepada Tuhan Yesus, kalau aku mau bertemu dan mendengar kebenaran firman Tuhan, apapun itu, aku akan lawan. Sebab aku teramat percaya bahwa Yesusku akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan Bapa di dalam kehidupan sorga juga adalah Bapa yang begitu care, begitu peduli sekali. Belas kasihnya itu, belas kasihannya itu mengatakan kalimat yang begitu luar biasa sekali. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan itu juga sekarang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sekarang bertanya kepada kita, apa yang Tuhan mau perbuat di dalam hidupmu? Saudaraku, Bapak, Ibu, pemuda, sudahkah kita menyatakan kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang mau Tuhan perbuat bagimu? Jangan-jangan kita tidak pernah menyatakan apa yang Tuhan mau perbuat. Tapi sering kita menyatakan apa yang mau kita buat. Apa yang memuaskan keinginan kita. Apa yang menyenangkan pribadi kita. Kebenaran di dalam diri kita sendiri. Ya, lihat saja. Sedikit longgar saja orang sudah pada ke mall. Menghantam PSBB. Dan tiba-tiba melonjak sudah hampir 1.000. Jangan-jangan hanya keinginan kita saja, kesenangan kita saja yang mau kita ikutkan. Bukan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Tapi
Tapi dua orang buta itu menyatakan kepada kita, mengajarkan kita, bahwa mintalah apa yang engkau mau Tuhan perbuat bagimu. Lalu hal yang berikut begitu luar biasa sekali. Ada dulu pertanyaan orang. Ada mencuri yang tidak salah katanya. Ada mencuri yang tidak berdosa. Apa itu? Mencuri hatimu. Itu kalau orang lagi kasmaran gitu ya. Mencuri hatimu. Dan itu menjadi pesan terakhir yang bisa saya ungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Curilah hati Yesus. Curilah hati Tuhanmu. Curinya tentu saja dalam tanda petik. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Aku mau garis bawahi adalah tergeraklah hati Yesus. Bukankah itu menjadi sebuah kekuatan? Bukankah itu menjadi sebuah kebanggaan? Bukankah itu menjadi senjata yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita mampu mencuri hati Yesus? Sehingga hati Tuhan Yesus tergerak untuk menyatakan, untuk mengabulkan, untuk menjadikan menjadi nyata apa yang kita inginkan seturut dengan yang Yesus mau. Maka curilah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus. Bukankah itu juga sekarang menjadi pesan di tengah-tengah COVID-19 ini? Kenapa? Adakah hati yang tergerak itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Bukankah kita melihat ketika orang justru banyak yang terpapar, banyak orang yang membutuhkan bantuan, tapi ada juga hati orang yang berpikir untuk menyelewengkan bantuan itu. Berbungkus jubah-jubah, berbungkus atribut-atribut, berbungkus sesuatu yang kelihatan manis. Tapi ternyata penyelewengan bantuan sosial itu banyak sekali kita dengar. Timbangan yang berkurang, bungkusan yang berkurang. Apakah itu masih punya hati lagi? Ketika orang sudah susah masih disempatkan lagi untuk mengambil yang bukan bagiannya, untuk korup. Tuhan mau katakan kepada kita, milikilah hati yang empati. Bukan hanya bersimpati. Simpati terhadap pergumulan orang lain, simpati untuk kemelut yang kita hadapi, simpati yang kita hadirkan untuk berempati kepada sesama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak lagi dengan menyunat bantuan untuk memperkaya diri di tengah-tengah kehidupan kita. Ngumpulin bahan-bahan apa segala macam. Tapi ternyata itu hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memperkaya diri sendiri. Tapi sekali lagi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah juga hati yang tergerak itu. Jangan keraskan hatimu. Jangan hati yang membatu yang ada di dalam dirimu. Tapi ada hati yang tergerak. Sama seperti Yesusmu, sama seperti Tuhanmu. Tergeraklah hati Tuhan menolongmu, menghadirkan mujizat bagi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami untuk tidak jemu-jemunya berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kami bahwa proses juga dibutuhkan di dalam hasil yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Dua orang buta yang Kau celikan matanya, mengajar kami untuk sebuah kehidupan yang selalu dengar-dengaran, mengenal Tuhan, siapa Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia, untuk tetap memiliki hati yang tergerak untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan hanya simpati, tapi berempati dalam kehidupan hari-hari kami, di dalam kasih yang kami kenal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihat-Mu. Terjadilah Tuhan seturut yang Engkau mau. Bapa, enyahkanlah virus corona ini. Amin.